Pemuda menendang sebuah batu dan secara tidak sengaja menghancurkan kaca mobil mewah CEO wanita. Siapa sangka pengemudi wanita turun dari mobil dan langsung meminta uang perbaikan sebesar 500.000. Karena mobil mewah CEO wanita ini adalah edisi terbatas di seluruh dunia. Menyadari telah membuat kesalahan besar, pemuda itu terkejut. Namun saat itu, pemuda tiba-tiba menyadari bahwa ada energi hitam yang mengepung perut pengemudi wanita. Jadi dia segera menyebutkan bahwa pengemudi wanita itu sudah 2 bulan tidak mendapatkan menstruasi. Bagaimana kalau seperti ini? Hehe, saya bantu kamu sembuh. Kita saling bersih. Bagaimana? Namun pengemudi wanita mengira pemuda itu ingin memanfaatkan dirinya. Jadi, tanpa berkata 2 kali, dia mengangkat tangan untuk menghukum pemuda itu. Namun, entah bagaimana, dia tersandung batu dan jatuh tepat di atas pemuda itu. Pemuda itu tidak sempat bereaksi dan kebetulan benar-benar menguntungkan pengemudi wanita. Saat pengemudi wanita hendak memukul pemuda itu, dia dihentikan oleh CEO wanita. Karena dia baru saja melihat bahwa pemuda itu memang tidak sengaja. Dia kemudian mengungkapkan tujuan kedatangan mereka. Ternyata kakek sedang suket parah. CEO wanita datang khusus untuk mencari tabib sakti. Mendengar hal ini, pemuda itu menyadari bahwa CEO wanita pasti datang untuk mencari guru. Tetapi untuk membantu kakek wanita CEO sembuh, sebagai ganti biaya mobil yang dihancurkannya, pemuda segera menyatakan bahwa gurunya telah turun gunung. Kemudian dia dengan percaya diri menyatakan bahwa dia juga bisa menyembuhkan penyakit kakek wanita CEO. Namun setelah sembuh, biaya perbaikan mobil wanita CEO sudah dianggap lunas. Hasilnya, pemuda itu hanya menekan perut pengemudi wanita 2 kali. Perut pengemudi wanita itu langsung tidak suket lagi. Wanita CEO baru menyadari bahwa pemuda itu memang memiliki kemampuan. Jadi, dia segera meminta agar pemuda itu turun gunung untuk menyembuhkan kakeknya. Tanpa disangka, pemuda itu sudah menjadi sosok yang tak terkalahkan di dunia di gunung. Namun, karena godaan hati mengganggu, dia belum bisa mencapai tingkat ketulusan di darat. Maka, guru pun menyerahkan jimat yang berkaitan dengan latar belakang pemuda itu kepadanya. Dia mengusir pemuda itu dari gunung, namun karena sebab dan akibat, dia mencarinya untuk mendapatkan terobosan. Pemuda itu baru turun gunung dan bertemu dengan wanita CEO yang datang untuk mencari pengobatan. Segera, wanita CEO membawanya pulang untuk mengobati kakeknya. Dia memberitahu ayahnya meskipun tidak memanggil tabib sakti. Namun, pemuda itu juga cukup hebat. Karena baru saja, suket perut pengemudi wanita itu disembuhkan oleh pemuda. Siapa sangka karena pemuda itu mengambil keuntungan dari pengemudi wanita. Pengemudi wanita itu tidak mau mengakui keterampilan medis pemuda itu. Sementara pemuda itu bertengkar dengan pengemudi wanita karena hal ini. Pemuda keluarga Jiang yang sudah lama mengagumi kecantikan wanita CEO itu mendekat. Untuk membuktikan kepada wanita CEO bahwa hanya dia yang bisa menyembuhkan kakeknya. Dia pun langsung mengejek pemuda itu jika dia bisa menyembuhkan penyakit kakeknya. Dia akan berlutut dan memanggil pemuda itu 3 kali dengan sebutan kakek. Namun, pemuda itu segera mengklaim bahwa penyakit kakek wanita CEO disebabkan oleh ulat parasit yang sedang mengganggu. Tanpa dia ketahui, ulat parasit ini adalah yang dikirim oleh pemuda keluarga Jiang kepada kakek wanita CEO. Tujuannya adalah agar wanita CEO memohon padanya untuk mengobati kakeknya. Dia pun segera menyatakan bahwa meskipun pemuda itu mengetahui sumber penyakit kakek wanita CEO, lalu apa? Karena kakek tersebut terkena godaan hati dari ulat parasit, di seluruh dunia tidak ada yang bisa menyelesaikannya. Kecuali jika kamu memiliki ulat parasit di tanganmu. Jika tidak, bahkan Dewa Agung pun tidak akan bisa. Tidak akan memiliki cara apapun. Ling Feng, selama kamu bisa menyelamatkan kakek saya, berapapun yang kamu mau, akan kuberikan. Namun, pemuda itu segera mengajukan permintaan yang aneh kepada wanita CEO, yaitu meminta wanita CEO untuk melepas stokingnya dan memberikannya kepadanya. Mendengar hal ini, pengemudi wanita langsung memarahi pemuda itu karena ternyata dia memang seorang penyimpang. Wanita CEO juga menyatakan bahwa jika pemuda itu benar-benar ingin stoking, dia bisa mengambil pengganti yang lain. Siapa sangka pemuda itu menyatakan bahwa situasi mendesak. Jika wanita CEO masih ragu, kakeknya tidak akan hidup lebih dari 12 tahun. Melihat wanita CEO mulai berpikir untuk melepas stokingnya, ayah segera menasihati wanita CEO untuk memperhatikan wajahnya. Jika berita ini tersebar, dia tidak akan punya muka untuk bertemu orang. Pemuda keluarga Jiang pada saat ini menunjukkan sifat aslinya. Jika wanita CEO sudah setuju untuk menikahinya lebih awal, hal ini tidak akan terjadi. Jadi, untuk menyelamatkan nyawa kakeknya, dan juga agar tidak menikah dengan pemuda busuk keluarga Jiang, wanita CEO akhirnya tetap melepas stokingnya di samping. Lalu dia menyerahkan stoking itu langsung kepada pemuda. Harus menyelamatkan kakek saya. Tolonglah, tenang saja. Dijamin. Menggali sampai penyakitnya sembuh. Dan dia dengan sekali lihat langsung mengetahui posisi ulat parasit. Kemudian, dia hanya melemparkan stoking itu ke udara. Lalu dia mengucapkan beberapa kalimat mantra. Memasukkan stoking tersebut ke dalam tubuh kakek wanita CEO. Hasilnya,
Dengan cepat terjadi pemandangan yang mengejutkan semua orang. Kakek wanita CEO tiba-tiba memuntahkan darah segar dan tersadar. Melihat adegan ini, pemuda keluarga Jiang segera bertanya pada pemuda itu siapa dia sebenarnya. Pemuda itu malas menjawab dan langsung memasukkan kaos kaki ke dalam mulutnya. Lalu dia memukul perutnya, memaksanya untuk menelan stoking itu. Pemuda keluarga Jiang yang kuat sebenarnya ingin mengajar pemuda itu. Namun, wanita CEO melindungi pemuda tersebut. Pemuda keluarga Jiang pun pergi dengan lesu. Dan kakek wanita CEO, sebagai ungkapan terima kasih atas pertolongan pemuda itu, segera mengusulkan untuk mengawinkan wanita CEO dengan pemuda itu. Namun, wanita CEO menolak dengan tegas setelah mendengar hal itu. Karena perbedaan status membuatnya tidak bisa menerima pemuda tersebut. Pengemudi wanita juga menyatakan bahwa wanita CEO harus menikah dengan pahlawan yang tiada bandingannya. Menikahi pemuda itu sama saja seperti bunga yang ditanam di atas kotoran sapi. Melihat mereka sudah merasa tidak suka padanya sebelum dia setuju. Pemuda itu langsung menyatakan bahwa dia memiliki bakat bawaan. Ingin mengikat nasibnya dengan dirinya, kecuali jika Tuan Langit mengizinkan berkah turun. Tak disangka, begitu dia selesai berbicara, di langit muncul pertanda baik naga dan phoenix. Kemudian, di tangan pemuda itu muncul surat pernikahan antara dia dan wanita CEO. Melihat ini adalah kehendak surga, wanita CEO tidak bisa menolak. Jadi, hari itu dia pergi bersama pemuda untuk mengurus akta nikah. Namun, dia melakukan ini hanya untuk menghindari kakeknya. Segera pemuda itu diusir ke ruang tamu dan tidak diperbolehkan masuk ke kamarnya. Namun, siapa sangka pemuda itu baru saja berbaring dan merasakan kegelisahan seluruh tubuhnya. Dia baru ingat bahwa kakek wanita CEO baru saja meracuni minumannya. Tanpa pilihan, pemuda itu hanya bisa memanfaatkan tenaga dalamnya untuk memuntahkan minuman tersebut. Sementara itu, wanita CEO sebenarnya sudah mulai menyukai pemuda itu dari lubuk hatinya. Ucapan mengenai pernikahan hanyalah untuk mengelabui kakeknya. Namun, dia tidak bisa menahan diri untuk keluar melihat apa yang sedang dilakukan pemuda itu. Namun, tidak disangka, saat itu pemuda itu justru memuntahkan minuman beracun itu. Minuman itu tepat mengenai mulut wanita CEO. Jadi, dia yang marah besar hampir ingin membunuh pemuda itu. Namun, saat itu pemuda dari keluarga Jiang melihat kejadian ini. Dia teringat bahwa setelah bertahun-tahun mengejar wanita CEO, tidak ada hasil. Sementara itu, pemuda itu justru dalam waktu 1 hari sudah dekat dengan wanita CEO. Pemuda dari keluarga Jiang yang marah segera mengoncom kakek wanita CEO. Dia meminta semua aset keluarga Tang, termasuk wanita CEO, diberikan padanya. Melihat wanita CEO yang tegas menolak, si konglomerat semakin angkuh. Dia segera dengan marah menyatakan akan meratakan rumah keluarga Tang wanita CEO. Setelah itu, penguasa Black Dragon yang diundangnya mendekat.